Ini airin juga udah ada. Integral. Integral tentu. Nah, kita ingetin lagi dari sini ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya tentang soal yang ada di tugas juga boleh ya. Pokoknya kalau integral tentu itu jangan lupa kalian integralkan dulu fungsinya seperti biasa ya, rumusnya A per N plus 1 itu ya. N plus 1 X pangkat N plus 1 gitu. Pokoknya bertambah 1, kemudian turun menjadi pembaginya si A gitu ya. Kemudian batas integralnya ini, batas yang atas B-nya dulu dimasukkan ke fungsi, ke semua X ya. Kemudian dikurangi, nah ini harus diberi tanda kurung. Karena kan biasanya dia bentuknya panjang nggak ya? Nggak cuma satu suku. Supaya nggak keliru, ini kan di min-nya dikali ke semuanya gitu ya. Nah, kemudian kita langsung lihat ke soal aja supaya lebih paham bentuknya. Nah, ini dia. Kalau nanti kalian ketemu soal integral seper, nah seperti ini harus naik ke atas dulu ya. Dia dijadikan X pangkat min 3 dulu. Min 3, kemudian diintegralkan ya. Diintegralkan berarti 1 per min 3 ditambah 1, jadi min 2. Kemudian X-nya pangkatnya min 2 juga. Min 2. Kemudian batas integralnya ini 1 dan 4 kita substitusi ya. Pertama 4 dulu masukkan ke X, jadi min setengah. Dikali, ini kan pangkatnya min, jadi seper ya. Seper 4 pangkat 2 itu 16. Kemudian dikurangi, dalam kurung, jangan lupa diberi kurung, supaya nggak salah min plusnya. Kemudian ini artinya 1 dibagi 1 kuadrat, ya 1 gitu ya. Nah, begitu caranya. Jadi ini dikali, kemudian ini jadi plus ya. Gitu. Kemudian kalau kalian dapat soal seperti ini, kali pelangi dulu, kali masuk ya. Jadinya integral X kuadrat, kemudian plus 2X, min 3, baru diintegralkan ya. Min 3 dx. Nah, saya ingatkan lagi supaya nanti integralnya lancar. Integral dari X kuadrat itu A-nya 1, nggak ada. Kemudian per N-nya 2, ditambah 1 jadi 3, gitu ya. Kemudian X-nya pangkatnya juga 3. Nah, kemudian plus, ini A-nya 2, dibagi 2. Nah, karena N-nya 1 ya, kalau X pangkatnya nggak ada, itu artinya pangkatnya 1. Kemudian di sini pangkatnya jadi 2, min, kalau integral dari konstanta, langsung aja tambahin X di belakangnya. Atau gini, fungsi apa sih kalau diturunkan ketemunya min 3, ya dari min 3X gitu ya. Kemudian batas integralnya kita masukkan ke sana. Ini min 1, 2. 2 itu substitusi ke X-nya dulu semuanya gitu ya. Jadi 2 pangkat 3 itu 8, jadinya 8 per 3. 8 per 3, kemudian ini 2 per 2, 1 ya. Jadi plus 4, 2 pangkat 2. 4. Kemudian ini 3 kali 2, min 6. Ya, kemudian min, dalam kurung, jangan lupa diberi kurung, min 1 berpangkat 3. Kalau pangkatnya ganjil, jadinya min ya. Nah, ini berarti min 1 per 3. Nah, kemudian min 1 pangkatnya genap, jadi plus. Jadi ini jadi plus 1. 1. Nah, kemudian ini min 1 dikali min 3, jadi plus 3. Nah, seperti itu. Kalau sudah sampai ini, gampang ya melanjutkan ya. Ini dikali ke semuanya nih. Ini jadi plus 1/3, kemudian min 4 gitu ya. Min 4 coret sama ini. Gitu, tinggal dihitung. Bisa ya melanjutkan ya. Nah, sekarang kita mau lihat yang pakai metode U ya. Ini saya hapus. Nah, sekarang yang pakai, oh ini belum ya. Ini masih dikuadratkan dulu karena pangkatnya masih 2, bisa ya. Kali pelangi X plus 1 kali X plus 1 gitu, kalau dapat kuadrat ya. Kemudian kita integralkan pakai yang rumus dasarnya. X plus 1 kali pelangi, jangan lupa ya.
Jangan sampai ada yang ketinggalan. X kali X, kemudian X kali 1, 1 kali X, 1 kali 1, gitu. Baru diintegralkan, gitu ya. Nah, kalau dapat seperti ini, seper X pangkat 2, dia naik ke atas X-nya. Jadi X pangkat min 2. Jangan lupa ya. Baru diintegralkan. Berarti N-nya min 2. Yang ini juga nih, X pangkat 2-nya di penyebut ini naik ke atas. Jadinya X pangkat min 2. Kemudian dikali X pangkat setengah ya. Akar itu pangkat setengah. Kemudian min 1. Nah, dikali ke dalam dulu. Kalau dikali pangkat ditambah ya. Berarti min 2 ditambah setengah. Jadinya 2 dikurangi setengah. Min 3/2. Min 3/2. Kemudian ini min X pangkat min 2. Baru diintegralin ya. Nah, diintegralkan. Jangan lupa. A-nya 1 per N-nya min 3/2 ditambah 1 ya. Min 3/2 ditambah 2/2. Tambah 2/2. Nah, kalian hitung aja di coretan di luar ya. Nah, ini berarti min setengah ya. Masih min setengah nih. Berarti A per N plus 1. N plus 1-nya adalah min setengah. X-nya pangkatnya min setengah. Nah, kemudian min. Yang ini N-nya min 2 ya. A-nya 1 per min 2 ditambah 1 jadinya min 1. X-nya pangkat min 1. Nah, yaudah tinggal dirapikan ya. Nah, ini tinggal naik ke atas nih. 1 dibagi setengah itu berarti artinya min 2 ya. Min 2. Kemudian ini pangkatnya min, berarti dia akar X-nya di bawah gitu ya. Nah, kemudian ini min dikali min jadi plus. Plus. Kemudian 1 per X. Karena pangkatnya min 1. Nah, kemudian batasnya tinggal dimasukkan ya. 1 dan 4-nya. Pertama 4 dulu masukkan ke sana ke semua X, kemudian min dalam kurung gitu ya, jangan lupa diberi tanda kurung. Nah, sekarang yang metode mencari A. Mencari A itu caranya tinggal diintegralkan aja. Ini diintegralkan dulu fungsinya, batasnya disubstitusi, nanti nilainya harus sama dengan 4 gitu ya. Tuh. Kalau ini masih bisa. Nah, kalau yang ini kita ingat lagi, nah kan di di soal tugas ada yang mirip seperti ini ya. Ini diintegralkan dulu pokoknya. Integral X itu apa? 1/2 X kuadrat ya. X kuadrat. Kemudian plus, kalau P itu dianggap konstanta ya, maka dia PX. PX. Batasnya disubstitusi, nilainya harus sama dengan 12 gitu ya. Nah, pertama X-nya substitusi 4 ke sana, kemudian dikurangi, X-nya disubstitusi 2, semuanya ke sana. Nanti nilainya harus sama dengan 12, nanti ketemu nilai P-nya, gitu ya. Nah, kemudian ini, anggap P ini adalah GX-nya. Nah, berarti integralnya kita pisah ke masing-masing, jadi integral Fx dx, ditambah integral Gx itu ya, dx. Ditambah integral Gx. Nah, gitu. Jangan bingung kalau ketemu soal seperti ini. Di sini dx. Nah, tinggal Gx-nya itu adalah si P yang didapat dari yang di depan sini ya. Nah, nanti ketemu integral Fx dari 1 sampai 3 di sini. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke integral yang substitusi, metode substitusi. Oh, nggak ada deh. Substitusi mah IPA ya. Kalau di sini nggak ada. Oke, berarti kita lanjutkan ke menghitung luas. Nah, menghitung luas itu intinya pokoknya gini. Kita lihat ke gambar di. Gambarnya mana latihan? Nah, ini dia. Pokoknya gini, kalau nanti ketemu gambar, nah terutama yang di dua fungsi ya. Nih, kalau ini tinggal gampang nih integralnya, luasnya itu adalah integral batasnya dari 1 sampai 2 gitu ya. Fungsinya adalah si 6x. 6x kuadrat ini tinggal diintegralin ya, dx. Nah, integralkan 6x-nya dulu, 6x kuadratnya dulu. Jadi ini n-nya 2 ya, berarti 6 bagi 3. 6/3 x pangkat 3 gitu ya. Nah, kemudian batasnya 1 sampai
2. Ini substitusi, nanti ketemu luasnya gitu ya. Nah, kalau misalnya dibatasi oleh dua fungsi seperti ini, jangan lupa ini luasnya adalah integral, batasnya dari min 2 sampai 2. Fungsi yang kita integralkan itu atas dikurangi bawah gitu ya. Fungsi yang di atas itu adalah yang fungsi kuadrat. X kuadrat plus 2. Dikurangi, nah ini fungsi yang di bawah ini adalah min X. Nah, di min, karena dia ada min ya biarkan aja min ya, dx gitu. Bisa ya? Nah, kemudian nanti kalau misalnya batas integralnya belum ada di soal ya, kita cari yang belum ada. Misalnya, nah ini kayak yang G sama K ini ya, GK. Caranya adalah gini, ini nanti adalah hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan min X kuadrat plus 4 dan sumbu X gitu ya. Karena dengan sumbu X itu adalah Y sama dengan 0 ya. Sumbu X itu sama dengan, ini nggak kelihatan sebentar. Sumbu X itu adalah Y sama dengan 0. Jadi nanti kalau ketemu sumbu X itu kalian jadikan Y sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini kurva yang pertama, ini kurva yang kedua. Nah, cara mencari titik potong antara dua kurva ini adalah Y1 sama dengan Y2. Pokoknya nanti ingat ya, kalau ada soal yang gambarnya nggak ada terutama, atau yang gambarnya ada tetapi titik potongnya belum diketahui, langsung aja ambil Y1 sama dengan Y2. Kalau garis yang kedua adalah sumbu X, berarti Y sama dengan 0 ya. Berarti di sini kita dapat min X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian X kuadratnya kita positifkan dulu ya. Kita kali min 1 supaya kita memfaktorkannya gampang. Nah, jadi min 4. Sama dengan 0, faktorkan nih. Kalau 4 berarti pasti X min 2, X plus 2 ya. X min 2 sama X plus 2. Nah, berarti batas integralnya dari min 2 sampai 2 gitu ya. Nah, sama dengan 0. Berarti di sini ini angka min 2, batas integral kiri, yang ini 2, batas integral kanan. Berarti luasnya adalah sama dengan integral dari min 2 sampai 2. Kemudian fungsi yang kita integralkan, ya sudah ini aja. Min X kuadrat karena daerahnya di atas sumbu X, nggak usah dikali min 1 gitu ya. Nah, pada X. Nah, begitu. Tinggal diintegralkan ya. Nah, kalau udah mengintegralkan, harusnya ingat rumusnya ya, jangan lupa. A per N plus 1, dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang yang K nih, angkanya juga belum ada nih. Ini berapa sih? Oh, ini yang ini miring-miring, nggak bakal keluar deh. Kita cari soal yang lainnya. Yang belum diketahui batas integralnya. Nah, ini aja deh. Nah, misalnya nanti kalian ketemu soal seperti yang ini, misalnya. Yang G ya. Nah, ini kok Y-nya yang kuadrat. Kita cari yang Y-nya nggak kuadrat deh. Yang E aja ya. Yang E. Nah, ini kalau nggak ada syarat yang lain, cuma syarat kurva 1 dan kurva 2, langsung aja cari batas integral ya. Y1 sama dengan Y2 nih. Sama dengan Y2. Y1-nya siapa? 9 min X kuadrat. Min X kuadrat sama dengan Y2-nya adalah X plus 3. Nah, pindah ruas nih, X kuadratnya kan min, berarti semua pindah ke kanan aja nih. Berarti dia plus X kuadrat, plus X, kemudian 9 pindah ke sini min, jadi min 6 ya. Min 6, faktorkan sekarang. Jadinya adalah X faktornya min 6. Min 6, kalau difaktorkan itu berarti pasti antara 3 dan 2 ya. Nah, supaya dia jumlahnya itu plus, berarti yang ini plus nih, yang 3. Yang 2 yang min gitu ya.
Berarti di sini X plus 3 sama X min 2. X min 2. Nah, berarti kita dapat batas integral nih, min 3 sama 2 ya. Berarti luasnya adalah sama dengan integral batasnya dari min 3 sampai 2. Nih, ini kalau nggak ada syarat yang lainnya ya. Kemudian, fungsi yang kita integralkan, nah kan kita nggak tahu fungsi mana yang lebih tinggi gitu ya. Maka kita mengambil satu angka di interval min 3 yang ditanya ini ya. Min 3 sampai 2, itu misalnya X-nya berapa? 0, yang paling gampang ya. 0 kita substitusi ke Y1 nih, dapatnya 9. Kalau ke Y2 dapatnya 3. Oh, yang 9 lebih tinggi ya. Berarti di sini Y1-nya dulu nih. Berarti 9 min X kuadrat dulu di depan, dikurangi sama yang, nah ini jangan lupa diberi kurung ya. X plus Bu, 3. bentar Bu. Ya apa? Itu yang itu saya mencoba memahami yang nentuin Yang lebih mana? tinggi, yang nentuin Oh, kurva oke. lebih tinggi. Nih, sebenarnya gini, Bu, kalau misalnya saya lupa menentukan kurva yang lebih tinggi, saya langsung ambil aja sembarang, boleh nggak? Boleh. Nanti kalau ketemunya minus, kamu mutlakan ya, dimutlakan, oke? Jadi kalau lupa ngecek nih siapa yang lebih tinggi, nggak apa-apa, langsung aja dikerjakan terus. Tapi kalau ketemu minus, jangan lupa harus dipositifkan ya, karena luas daerah itu nggak mungkin minus, oke? Paham? Oh, oh iya iya. Ya, kan? Karena pasti luasannya akan sama, cuman kalau dibawa kebalik pasti dia minus harganya. Nggak mungkin angkanya beda. Kalau telitinya sama loh ya, itu. Jadi nggak dicek siapa yang lebih tinggi juga nggak apa-apa, Prama. Terus kerjakan aja. Nanti kalau hasilnya ketemu minus dimutlakan gitu ya, diberi harga mutlak. Harus positif, gitu ya. Nah ini udah, Oh, ini tinggal dilanjutkan ya, yang ini ya. itu Jadi kalau nanti, misalnya dibalik jadi min X tambah 3 terus min 9 min X kuadrat, itu hasilnya sama cuma minus. betul, coba Oh, ya. Kita coba yang ini. Min 3 sampai 2. Kalau kebalik nih fungsinya. Yang X plus 3 dulu kita tulis. Yang kecil dulu kita tulis nih. Kemudian min dalam kurung 9 min X kuadrat. Kuadrat dx. Nah, berarti kan kita mengintegralkan integral dari X kuadrat ya jadinya ya. Karena min kena min nih. X kuadrat plus X min 6 ya. Nah, ini yang kita integralkan. Integral dari X kuadrat 1/2, salah, 1/3 X pangkat 3 ya. X pangkat 3. Kemudian plus integral dari X 1/2 X pangkat 2. Integral dari min 6 ya min 6X kan. Min 6X. Kemudian batas integralnya kita masukkan nih. Min 3 dan 2. Yang 2 dulu kita substitusi ke X-nya. 2 pangkat 3 itu 8. 8/3. Kemudian 2 pangkat 2, 4 dibagi 2 itu plus 2. Min 12 kan. Nah, kemudian min sekarang yang min 3 kita substitusi. Jangan lupa diberi tanda kurung ya. Min 3 pangkat 3 itu min 27 bagi 9 min 9. Bagi 3 ya benar ya. Kemudian min 3 pangkat 2 itu 9/2 ya, plus nih karena pangkatnya 2. 9/2. Kemudian ini jadi plus 18 ya. Plus 18. Nah, kemudian kita hitung nih. 8/3 enggak adalah 2/3 ya. Biarkan dalam bentuk seperti ini. Ini jadi min 10. Min 10, yang ini 9, kena ini min 9 ya. Min 9 sama min 9/2 itu adalah 9/2 itu 4,5 ya. 4,5. Nah, perhatikan kan hasilnya banyak lebih banyak yang min kan? Ya nggak, Prama? iya. Kemudian ini menjadi min 19. Min 19. Kemudian ditambah
2 ditambah 2 dikurangi 4 ditambah saya menghitung yang 2/3 sama setengahnya saya pisah. Nah, saya pisah ya, bulat, saya kerjakan dengan bulat gitu. Jadi ini jadinya min 21 ya. Min 21, kemudian ini kita samakan penyebutnya tuh. Per 6 ya. 6 dibagi 3, 2. Jadi 4 di sini. Kemudian 6 dibagi 2, 3 ya. Nah, jadinya 1/6 ya. Min 1/6. Plus ya. Plus 1/6. Nah, berarti hasilnya adalah min 20 6/6 ditambah 1/6. Nah, jadinya adalah min 20 sama dengan ya min 20 5/6. 5/6. Nah, luas daerah itu nggak mungkin negatif, maka ini dimutlakkan aja, mutlak, harga mutlak gitu. Pasti hasilnya akan sama kok dengan yang di sini. Cuman kebalik tanda karena dia kebalik ya. Harusnya 9 min X kuadrat di depan tapi ini dikena min gitu. Oke? Kita apakah ada pertanyaan sampai di sini? Silakan. Bu, jadi pasti kayak kalau misalkan ada persamaan itu nggak ya Bu, posisinya nggak penting yang di atas mana, di atas bawah, yang di depan mana, di belakang gimana, karena hasil bakal sama aja. Hasilnya angkanya pasti sama, cuman kalau kebalik berarti minus gitu Kenny. Oke? Oke. Ya. Jadi nanti kalau ketemu min langsung aja dimutlakin, minnya dibuang gitu ya. Oke? Karena luas nggak mungkin negatif. Oke, Bu. Oke. Bu. Ya, jadi soal-soalnya itu kan kalau nentuin luas daerah berarti bentuknya ada berapa? Kan ada yang bentuknya kayak misalnya gini, terus sama gini. Terus misalnya ada yang kayak yang gini, terus kayak kurvanya motong atas bawah gini. Terus ada apa lagi? Gini, yang terpenting adalah wilayah yang mau diarsir itu sebelah mana gitu ya. Misalnya nih, saya punya soal, misalnya saya pindah ke sini deh. Nih, kalau misalnya nanti saya punya soal tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva, misalnya kurvanya apa ya, Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Kemudian sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau soalnya seperti ini, maka kan syaratnya ada 3 nih, sumbu X, sumbu Y. Maksudnya apa? Maksudnya nanti wilayah yang akan kita arsir harus kena kurva Y sama dengan ini, fungsi parabola ini, kemudian kena sumbu X dan kena sumbu Y gitu ya. Nah, berarti kita harus gambar dulu nih. Kita harus menggambar Y, memastikan supaya kita nggak keliru. Nanti batas integralnya di mana gitu ya. Kalau syaratnya banyak. Tapi kalau tadi yang cuman fungsi 1 dan fungsi 2 tadi, kita nggak usah gambar, nggak apa-apa. Karena nggak ada syarat sumbu X, sumbu Y ya. Jadi aman. Maka kita bisa langsung cari batas integral, nggak usah gambar. Batas integral Y1 sama dengan Y2, kemudian ya udah tinggal diintegralkan gitu ya. Nah, kalau yang ini ada syarat sumbu X, sumbu Y, maka kita harus menggambar dulu nih. Caranya gimana? Kita cari Y aksennya. Y aksen itu mencari titik stasionernya ya, titik maksimumnya, titik baliknya di mana gitu. Turunan dari X kuadrat adalah 2X min 4. Kita sama dengan kan 0 nih. Sama dengan 0. Nah, berarti kita dapat X titik baliknya adalah di 4 bagi 2 adalah 2 ya. Kemudian kita gambar tabelnya nih, kayak di program linear ya.
Tapi kalau program linear kan hanya garis lurus. Tapi kalau yang di sini parabola, maka kita buat tabelnya itu 3 kolom nih. Ekstrimnya di tengah nih. Titik baliknya di tengah. Kemudian kita ambil di kirinya 0. Berarti ini selisihnya 2 ya, berarti ke sini 4 nih. Selisihnya 2 juga supaya simetris. Kemudian kita cari y-nya nih. 0 yang kita ambil tadi kita substitusi ke fungsinya kita nih. 0 berarti 3 ya, di sini 3. Kalau x-nya 2, 4 dikurangi 8 min 4 ditambah 3 min 1. Kemudian 4 16 dikurangi 16 3 lagi. Nah, kemudian kita gambar grafiknya 0,3 nih. 1 2 3 di sini nih. Kemudian 2,1 2, min 1 di sini. Kemudian 4 3 4,3 lagi ya di sini. Nah, karena dia parabola, ini ekstrimnya di 2 ini 2, min 1 berarti ini lengkungnya ke atas kan gitu. Lengkungnya ke atas. Nah, kemudian dia bilang luas daerah yang kena grafik parabola ini, kemudian kena sumbu X-nya di sini, kemudian kena sumbu Y. Nah, kena kurva. Berarti wilayah ini yang kita hitung luasannya. Apakah paham? Cara menentukan daerah mana yang harus dihitung luasannya? Ini menggambar grafiknya dulu deh. Apakah ada pertanyaan? Bisa ya? Cari ekstrimnya, caranya adalah Y aksen, sama dengan kan 0, dari sini ketemu X-nya. X-nya diletakkan di tengah tabel, kemudian kita mengambil di kiri kanannya 2 ini, terserah kalian mau pakai 1 sama 3 boleh, pakai 0 sama 4 boleh gitu ya. Kemudian Y-nya ini, X yang sudah kita pilih tadi, kita substitusi ke fungsi kita mencari nilai Y-nya gitu ya. Kemudian titiknya kita letakkan di kartesian, kemudian kita gambar. Kalau X kuadratnya positif, berarti kurva terbuka ke atas gitu ya. Nah, kemudian kan ini ada 2 wilayah daerah tertutup nih, jadi menghitung luasan itu pasti daerah di gambar kita harus wilayah tertutup ya. Kalau terbuka nggak bisa dihitung gitu kan. Nah, kemudian kita tentukan nih, ini yang ada 2 wilayah tertutup, yang mana nih yang mau dihitung. Bu, kapan kita akan menghitung wilayah yang di sini? Kapan kita akan menghitung wilayah yang di sini? Kalau syaratnya tidak ada sumbu Y. Paham? Jadi nggak harus nempel di sumbu Y gitu kan. Oh ya udah, berarti dia cuman kurva sama sumbu X doang nih. Nah, ya udah perpotongan mereka berdua. Tapi kalau ada sumbu Y-nya, ya udah ini dihilangkan. Yang diarsir jangan di situ, tetapi yang nempel di sumbu Y. Apakah paham? Saya masih bingung, Bu. Itu saya masih bingung sama sumbu X sama sumbunya. Iya sih, Bu. Ini di soal sudah diberikan ini. Ini diberikan syarat yang di soal, Kenny. Kalau sumbu Y doang berarti yang ini nih, Bu. Atau yang... Kalau sumbu Y doang, nggak mungkin. Karena kan dia harus ketutup. Ya, Dita ya? Harus tertutup. Harus tertutup, harus kena sumbu. Jadi gini, kalau cuman kurva sama sumbu X bisa nih. Kenapa? Karena kurva sama sumbu X tertutup nih di sini. Ya kan? Tapi kalau Bu, kalau nggak ada. Kalau ini kayak nggak ada ujungnya gitu ya, Bu? Betul. Tapi kalau misalnya cuman sumbu Y doang, yang mana nih? Kan nggak bisa dihitung luasannya ya. Oke, nggak tertutup. Paham ya? Kenny tadi jelas? Mungkin masih butuh latihan lagi sih, Bu, biar ngerti, Bu. Nah, kalau misalnya gini, saya bikin soal baru lagi nih. Kalau nih, tadi itu hitungan luas. Ya, apa-apa? Yang kalau kayak tadi, bisa diandu nggak? Itu berarti fungsinya jadinya gimana? Integralnya berarti... Oh ya. Integral, sebentar. Luasnya adalah integral, batasnya dari berapa? ya? Dari berapa? Batasnya darinya berarti harusnya ini sama ini kan? Iya, jadi 0 sampai
Ini berapa? Berapa tadi? Berapa tadi? Nah, kalau nggak tahu, kita hitung Y sama dengan 0. Kan sumbu X nih, ya nggak? Nah, jadi X kuadrat min 4X kan perpotongan kurva dengan sumbu X. Plus 3 sama dengan 0 nih. Nah, Oh iya, berarti 3. berarti berapa? X. Itu ya, Bu. 1. Jadinya min 1 sama min 3 ya. Nah, yang ini 3 nih gitu. X min 3. Nah, begitu. Jadi batas integralnya dari 0 sampai 1. Fungsi yang diintegralkan ya udah X kuadrat min 4X tadi kan. Paham? Silakan kalau ada yang belum paham. Bu, berarti kalau misalkan di soalnya kayak ada sumbu X sama sumbu Y itu Bu, kayak di psikologi, itu gambar dia, Bu. Digambar aja supaya nggak keliru gitu. Takutnya nanti kalian langsung diintegralkan ternyata batas integralnya salah gitu kan. Oke? Itu Bu, pas ulangan boleh pakai itu nggak Bu? Pakai Desmos boleh nggak Bu? Buat ngecek. Enggak. Kan paling nanti cuman fungsi kuadrat kok. Fungsi kuadrat kan cuman ini, urutan kerjanya. Ya kan? Cari aksen, kemudian gambar tabel nih. Tabelnya cuma 3 kolom, terus digambar. Udah jadi. Ya kan? Oh, oke Bu. Iya. Nggak ada fungsi yang aneh-aneh kok, cuman pangkat 2 doang. Oke? Nah, sekarang kalau misalnya nih, saya soalnya misalnya tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva, kurvanya apa ya? Y sama dengan X kuadrat plus berapa ya? Sebentar. Min plus misalnya di sini 2, di sini 3. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian sumbu X pada interval, nah di sini. Dan sumbu X pada interval, misalnya intervalnya dari min 1 sampai 2 misalnya. Nah, kalau misalnya kayak gini nanti sumbu X, kemudian ada intervalnya. Nah, berarti fungsinya ini kita gambar dulu aja, sama ya. Karena kita nggak tahu nih, ini sebenarnya terpotong menjadi 2 daerah atau enggak. Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, cari aksen ya. Y aksen sama dengan 2X plus 3. Sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0. Berarti kita dapat X-nya pecahan nih. Min 1,5 ya. Min 1,5. Nah, kemudian kita bikin tabelnya. X, Y. Nah, di sini min 1,5-nya di sini. Min 3/2 ya. Min 3/2 kan min 1,5 nih. Ya udah saya pakai di sini min 2 deh. Yang bulat ya, jangan yang nggak bulat.
Di sini saya pakai 0 deh, gitu ya. Nah, kemudian kalian substitusi ke fungsinya nih, min 2. Min 2 kuadrat 4. 4 dikurangi 4 dikurangi 6 min 2, 0 ya. 0 di sini. Kemudian kalau min 1/2. Min 1/2 dikuadratkan, kita masuk ke sana nih. Dikuadratkan jadinya 9/4. 9/4 dikurangi 9/2. Kemudian ditambah 2. Nah, 9/4 itu adalah 2/4 ya. 2/4 dikurangi 2/2 ditambah 2. Nah, berarti ini 2/4 tambah 2. Jadinya 4/4. Gini aja deh. Bulatnya kita kerjakan dengan bulatnya, pecahan sama pecahan ya. Langsung aja nih. 2 dikurangi 2, 0. 2. Berarti bulatnya 2. Kemudian ditambah 1/4 dikurangi 1/2. Karena dia min ya, miliknya min. Dikurangi 1/2. Nah, kita samakan penyebutnya di sini. Jadinya 2. Kemudian ditambah di sini 4 ya. Oh ya udah 1/4 dikurangi 1/2 itu kan nggak usah samakan penyebut ya. Dia udah jelas-jelas min 1/4 ya. Nah, ini min 1/4 nih. Nah, jadinya adalah 1/3/4 ya. 1/3/4. Nah, kemudian kalau 0. Kalau X-nya 0, 0, 0, 2. Nah, sekarang kita gambar. Gambar kita adalah, nah ini, min 2, komanya 0. Berarti di sini nih. Kemudian min 2. Min 1/2 di sini ya. Kemudian, kalau 1 berapa nih? 1. Kalau 1 dia, min 1 maksudnya. Kalau min 1, 0 nih. Min 1, 0. Di sini dia ternyata. Kemudian kalau 1/2 tadi, ini min apa plus tadi? Plus ya? Ini 1, ini 2, dia di sini. Nah, kemudian dibaliknya. Kok kebalik? Kok keliru? Sebentar. Ini 2/2. Kalau min 2, benar nggak ini min 2? Min 2, 4. 4 dikurangi 6. 4 dikurangi min 2, 0. Benar. Kok ini positif ya? Sebentar. Salahnya di mana dia? 3/2. 9. 9/2 benar. 9/2. Oh, 9/2 itu 4. 4. Berarti minus ya. Ini minus di bawah sini. Coba kita betulkan lagi. Ini 4 dikurangi 4 habis. Oh, min 1/4 ya. Min 1/4 nih, ini habis. Min 1/4 di bawah sini. Nah, kecil sekali. Ini memotong sumbu Y di 2 ya. Dia ke sana. Ini ke sana. Nah, kemudian perhatikan konsentrasi kita di sini. Sumbu X itu nutupnya adalah di min 1. Di min 1 itu di sini nih. Nah, di sini sampai 2. 1, 2. Nah, berarti yang dihitung itu di wilayah ini nih. Nah, disinilah yang kita hitung. Oke. Jadi interval yang ada di soal itu utama. Yang kita hitung berarti luasnya adalah integral dari min 1 sampai 2. Fungsinya karena wilayah yang diarsir di atas sumbu X berarti tetap aja positif ya. X kuadrat
plus 3x plus 2. Apakah paham? Dx. Jadi yang dihitung itu bukan yang di sini. Bukan wilayah yang ini ya. Bukan ini. Kenapa? Karena dia nggak cuma mengatakan sumbu X doang. Ada intervalnya. Maka fokuskan di interval ini, yang diminta adalah hanya di wilayah ini yang dihitung gitu ya, dari -1 sampai 2. Apakah paham? Kalau nanti Itu tidak ada dibatasin interval, sumbu X, gimana? tetap itu dibatasin sumbu X masih dari -1, Bu. Karena dia gini, sumbu X pada interval gitu. Yang dibatasi dengan sumbu X tapi di interval -1. Berarti diduluinnya intervalnya gitu. Betul, yang utamakan intervalnya gitu. Walaupun di sini juga ada nih gitu. Tapi kalau intervalnya nanti tidak dituliskan hanya dengan sumbu X doang, berarti wilayah yang kecil ini ya dari -2 sampai -1, oke? Dari minggu. Oke. Oke, Bu. Bu, berarti kalau misalkan itu tetap pasti yang jadi apa sih yang jadi batasnya itu tetap -1 sama -2, berarti buat apa kita ngitungnya, Bu? Kan sama aja, Bu, itunya batasannya sama-sama -1 sama 2. Apanya? Kan apa tuh yang di apa tuh luasnya itu kan kayak batasnya kan dari -1 sampai 2. Nah, itu berarti kita ngapain ngitung itu, Bu? Nah, Ngapain gini loh. ngitung ya aksennya gitu-gitu? Takutnya nanti gini, sumbu X itu kan Y sama dengan 0. Ya kan? Nah, kalau misalnya nggak digambar kan tadi saya bilang pokoknya kalau cari batas integral adalah Y1 sama dengan Y2. Coba. Kalau Y1 sama dengan Y2 kan nanti ketemunya Y2. Takut saya nanti fokus kalian itu tidak di intervalnya gitu loh. Di sini kan berarti X kuadrat plus 3X. Jadi fokus kalian adalah hasil pemfaktoran ini gitu. 2 sama dengan 0 ya. Coba difaktorin. Kan dapatnya X plus 2 sama X plus 1 ya. X plus 1. Nah, ini kan jadinya nanti ketemu batas integralnya jadi -2 sama -1. Paham, Kenny? Oke. Maksudnya supaya nggak keliru ke sana gitu. Nanti ternyata kalian konsentrasinya dengan sumbu X doang, kemudian intervalnya nggak dilihat lagi, fokusnya ya udah dari -2 sampai -1. Nah, kalian akhirnya cuma menghitung yang di sini doang, padahal nggak ditanya. Oke, paham ya, Ken ya? Itu kalau misalkan itu yang diganti jadi sumbu Y gimana, Bu? Jadi sumbu Y pada interval gitu. Bukan Kalau sumbu X. kalau sumbu Y pada interval nggak mungkin, Kenny. Kan fungsinya Y Jadi sama dengan. terbuka daerahnya ya? Daerahnya terbuka nanti. Kecuali kalau misalnya gini, kurva, kemudian sumbu X, sumbu Y. Nah, berarti yang diarsir daerah sini nih, Kenny. Kurva, sumbu X, sumbu Y. Paham? Harus nempel di sumbu Y. Oke? Oke. Pokoknya cari daerah yang tertutup, jangan wilayah yang terbuka gitu. Kemudian syaratnya itu harus diutamakan. Yang diperhatikan pertama ya, kecuali yang ini Y1 sama dengan Y2 itu kalau misalnya hanya dibatasi oleh kurva dan kurva ya, seperti yang ini tadi nih di modul tadi. Nah, hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva dan kurva. Nah, ini maka kalian cuman mencari Y1 sama dengan Y2 itu pasti langsung jadi batas integral ya. Oke, karena nggak ada syarat sumbu X, sumbu Y, nggak ada ya. Tapi kalau misalkan soalnya cuma Y doang, misalkan kan kalau yang di modul itu ada 2 persamaan. Kalau misalkan cuma 1 persamaan itu pasti ada itu, Bu, syaratnya. Nih, pasti ada. Nah, kayak gini nih, Kenny. Kurvanya cuma 1 nih. Nah, pasti ada syarat yang berikutnya, sumbu X. Sumbu X itu berarti Y sama dengan 0 ya. Gitu. Berarti kalau sumbu X itu udah pasti, bukan udah pasti, apa tuh, kayaknya udah pasti di dalam kurva ya, Bu? Apa tuh yang dicoretnya? Jadi misalnya gini,
kurvanya kan ke sini nih. Nah, kemudian sumbu X, loh ini nggak ada, pasti nanti dia menyebutkan interval. Nah, sumbu X pada interval 0 sampai 2 misalnya. Ya udah di sini nih wilayahnya. Oke, paham? Oh, paham, Bu. Ya, jadi harus tertutup ya. Nggak mungkin di atasnya kurva. Kenapa? Karena wilayah terbuka. Gitu. Oke. Ada lagi, silahkan. Bu, berarti nanti tipe soalnya ada yang kurva ketemu kurva, lalu kurva ketemu garis, X, garis, lalu benar. kurva, terus ada garis, terus ada sumbu. X atau Y. Terus Ya, betul. ada yang kurva sama garis, sama sumbu, sama interval. Interval, ya bisa jadi. Terus apa lagi? Tapi yang kebanyakan nggak mungkin lah. Kurva, garis, interval nggak mungkin ya. Paling kurva, kemudian sumbu, interval gitu. Kalau garis kan kayak gini nih, garis persamaan garis ya. Ini kan kurva sama garis nih. Pasti biasanya ini aja, nggak ada sumbu, nggak ada apa lagi gitu ya. Biasanya kan kayak gini, kalau kurva sama garis tuh biasanya gini. Ada kurva, kemudian garis. Gini ya. Nah, inilah yang dihitung. Kan gini. Maka cari batas integral ya udah Y1 sama dengan Y2 gitu. Paham? Oke. Bu, Ada terus lagi? ini Bu yang kalau yang dihitungnya terpisah, yang kayak memotong dua ini terus dua area terus dihitungnya terpisah. Oke. Nah, kalau misalnya di sini nih. Misalnya kayak yang nomor 1 nih. Kok di sini nggak ada? Oke lah. Kita bikin di sini ya berarti ya. Misalnya gini soalnya. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva misalnya kurvanya adalah yang tadi aja ya. Y sama dengan X kuadrat. Jangan X kuadrat deh, min X kuadrat sekarang ya, saya balik ya. Min X kuadrat. Kemudian di sini plus 2X. Kemudian dan sumbu X pada interval. Dan sumbu X pada interval 1 sampai, jangan 1 deh, 0 deh. 0 sampai 3 misalnya. Nah, perhatikan. Kan kita nggak tahu nih ya, 0 sampai 3 itu kurvanya seperti apa. Kalau misalnya kita langsung menghitung, ya udah ini diintegralkan, kemudian batasnya dari 0 sampai 3 aja. Pasti nanti ada min plusnya. Kan kita nggak tahu nih gambarnya kayak apa sih sebenarnya ya. Kita gambar dulu nih. Y sama dengan min X kuadrat plus 2X. Kita cari titik baliknya ya. Y aksen sama dengan min 2X plus 2 sama dengan 0. Nah, kita dapat nilai X-nya adalah ini min dibagi min jadi plus ya. 1 nih. Nah, kemudian kita gambar tabelnya nih. X, Y. 3 ya, 3 kolom. Nah, ini X yang pembuat titik balik itu di tengah. Kemudian kita pakai 0 sama 2 aja. 0 substitusi ke fungsinya 0, X-nya ya udah 0 juga. Kalau X-nya 1 berarti 1 kuadrat itu 1 min 1 ya. Minnya jangan ikut dikuadratkan ya, karena asli dari soalnya itu min X kuadrat. Jadi ini min 1, kemudian plus 2 jadi 1.
Kemudian kalau 2, 4 dikurangi 4, 0. Nah, kemudian kita gambar. 0,0 di sini. 1,1 di sini. Kemudian 2,0 di sini. Kurvanya karena X kuadratnya itu negatif, berarti dia kurvanya terbuka ke bawah ya. Nah, sekarang lihat interval dari 0 sampai 3. Lah, ini 2. Nah, kan nanti kalau misalnya nggak digambar, pasti ada yang keliru. Dia mintanya sampai 3 nih, sampai sini. Berarti wilayah yang diarsir ada di sini karena dari 0 ya. Sama yang di sini juga nih, gitu. Karena dia minta dari 0 sampai 3 yang dihitung. Nah, ini ada 2 kali ngitung ya, berarti luasannya adalah L sama dengan integral yang pertama dari 0 sampai 2. Oke. Kemudian wilayahnya di atas sumbu X, ya udah min X kuadrat, nggak usah dikali min lagi ya. Karena wilayahnya di atas sumbu X, jadi dia sudah positif. DX nih. Kemudian ditambah, sekarang wilayah yang di bawah. Di bawah, ini 2 sampai 3 batasnya. Nah, kemudian karena gambarnya di bawah sumbu X, berarti fungsinya kita kali min 1 nih. Min, dalam kurung, min X kuadrat plus 2X. Paham? Apakah jelas? Jelas ya? Kalau misalnya nih, kalau kalian nggak menggambar, langsung aja ini diintegralkan batasnya dari 0 sampai 3, pasti nanti kalian ketemu 0. 0 kalau nggak, nilainya nggak sama hasilnya. Karena yang di bawah ini pasti saling menghilangkan ya. Ini nih nilainya min, ini nilainya plus, ya udah habis jadinya. Itu. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Udah paham? Kalau sudah paham, ya sudah sampai itu ya. Kalau yang ya apa? itu yang ini. Yang ini minnya dari mana? Ini karena wilayahnya di bawah sumbu X, jadi ini Y-nya negatif. Maka fungsinya kita kali min dulu supaya nanti harganya nggak minus. Oke? Oh. Ya, karena di bawah ya. Gitu. Kalau misalnya di min X kuadrat tambah 2X harga mutlak bisa juga kan? Nah, dimutlakan di sini nih. Nah, gini ya. Nah, misalnya kalian kan nggak tahu nih misalnya gambarnya. Tapi ya pasti tahu gambarnya. Soalnya kan kalau kalian nggak digambar nanti langsung aja dari 0 sampai 3 kan. Tapi kalau misalnya nanti min, tapi jangan ditambah dulu ya. Ini pokoknya per masing-masing integral ini dimutlakkan dulu nilainya, pastikan dia positif baru ditambah ya. Oke? Tambahnya terakhir ya. Oke. Apakah sudah jelas? Nah, kalau yang IPA, Dita, kalau konsep di yang luas, yang volume, ya ini tinggal diputar ya. Tinggal PR kuadrat, Dit ya. PR kuadrat, fungsinya dikuadratkan dulu ya. PR kuadrat. Kalau misalnya dikuadratin. Kalau misalnya ada dua fungsi, misalnya dibatasi oleh fungsi ini dan ini misalnya. Nah, misalnya dibatasi oleh dua fungsi seperti ini, fungsi kuadrat dulu, fungsi parabola dulu dikuadratkan lagi, kemudian dikurangi fungsi linearnya dikuadratkan ya. Jangan dikurang dulu baru dikuadratkan ya. Kuadrat itu pertama kali sebelum dikurang. Ya, Dit ya. Jangan itu kalau kebalik juga nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, dimutlakkan ya. Dimutlak ya. Nggak tahu yang mana yang ya betul. Nanti dimutlak aja kalau ketemu nih minus ya. Iya, Bu. Oke. Ada lagi nih pertanyaan, silakan.
Boleh contohnya itu nggak, Bu? Kalau misalkan di antara dua kurva. Karena itu Di saya masih antara banyak dua yang mau kurva. rumusnya, Bu. Oke, ini kok kebanyakan. Oke, nih. Di antara dua kurva, misalnya hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 1 dan garis misalnya Y sama dengan Y sama dengan X misalnya ya. Nah, pertama sebentar, ini ketemu nggak nanti? X 2X. Sebentar. Ini min 2X plus min ya. Ini min 2X sebentar. Supaya nanti ada jawabannya. Kalau ngasal suka nggak ada jawabannya. Nah, misalnya ini ya. Nah, berarti ini nggak usah digambar, bisa nih. Ini anggap aja Y1, ini anggap Y2. Nah, gitu ya. Nah, pertama kita cari batas integral, itu Y1 sama dengan Y2. Nah, Y1-nya siapa? Pokoknya yang muncul pertama kali di soal kita, anggap aja sebagai X1, Y1. Kemudian Y2 yang fungsi yang muncul kedua ya. Ini min 2X. Kemudian, tapi ini nanti simetris nggak dapat. Sebentar, ini di sini min 3 aja ya, min 3. Ini min 3 aja deh. Nggak dapat soalnya. Ini min 3 ya. Nah, oke. Kemudian pindah ruas ya. X kuadrat ini plus 2X min 3 sama dengan 0. Nah, kemudian faktorkan. X berapa nih, Ken? Difaktorkan, Ken. 3 sama min 1 ya, Bu? 3 sama plus 3 ya. Plus 3 sama min 1. Nah, kan dari sini udah ketahuan nih. Kita hitung aja langsung luas nih. Kita nggak tahu ya fungsi mana yang lebih tinggi, yang mana yang lebih rendah ya. Pokoknya batas integralnya dari min 3 sampai 1 nih. Karena nggak ada sumbu X, nggak ada keterangan interval apapun ya. Cuman kurva dan garis. Ya sudah, dari perpotongan dua kurva itu pasti jadi batas integral. Nah, misalnya kita anggap X kuadrat min 3 itu yang di depan, yang di atas, anggap aja kita sembarang, kita nggak tahu mana yang lebih tinggi ya. Ini dikurangi sama min 2X dx. Nah, kita hitung dulu nih. Jadi sama dengan integral min 3 sampai 1. Berarti fungsinya adalah X kuadrat plus 2X ya. Plus 2X min 3 dx. Nah, ini yang kita integralkan ya. Coba kita integralkan. Integral dari X pangkat 2 sepertiga ya. Sepertiga X pangkat 3. Kemudian integral dari 2X adalah 2/2, jadi X pangkat 2. Integral dari min 3, min 3X. Nah, kita substitusi batasnya. Min 3 sama 1. Nah, ini min 3 ya. Kita masukkan satunya dulu, berarti sepertiga ditambah 1 dikurangi 3. Min
dikasih kurung, jangan lupa, supaya nggak lupa min plusnya ya. Min 3 pangkat 3, min 27 bagi 3, min 9. Min 3 dikuadratkan plus 9. Ini plus 9 lagi. Nah, kemudian kita hitung nih. Jadi sama dengan 1/3 min 2. Ini 9 min 9 habis. Ini kena ini min 9. Nah, ini perhatikan. Kan negatif ya. Nah, ini nanti dimutlakkan aja. Kita kasih tanda mutlak ya. Jadi min 11 ditambah 1/3. Nah, jadinya adalah 10 ya. 10 2/3. Nah, satuan luas. Apakah paham? Oh, itu asal itu kalau misalkan di soal Satuan esai, luas. kalau misalkan habis asal kurangin poin nggak, Bu? Ya, ini keterangan satuan luas bahwa dia adalah hasil hitungan dari luas daerah gitu, kayak ini. Itu misalkan kalau di esai gitu, Bu, saya lupa rumusnya tuh poinnya dikurangin tau nggak, Bu? Dikurangin nggak ya? Jangan, Bu, jangan kayak fisika, Bu. Ya, pokoknya kalau luas diingat ya, dikasih satuan gitu. Ya. Ada lagi silakan. Kalau ada yang mau bertanya lagi. Kalau Tapi itu, Bu, kalau di apa? modul, tadi Ibu mau Apa? Tadi Ibu kayak mau motong saya motong, Bu, tadi, sorry, Bu. Yang mana? Tadi kayaknya Ibu mau ngomong, Bu, tapi saya tadi langsung motong, Bu. Enggak, Ken. Malah saya lupa. Ya itu, Bu. Kalau di modul kan dikasih kalau rumus di antara dua kurva itu pasti kayak integral, tapi kayak itu, Bu, kayak sama dengan integral lain itu, Bu. Itu maksudnya gimana, Bu? Oh, yang mana ya? Yang ini di rumus di modul di antara dua kurva itu ada kayak dua integral, tapi kayak sama dengan ini tuh, Bu. Makanya ini beda di sini, makanya saya agak bingung gitu. Oh, yang mana ya? Yang mana, Ken? Yang ini? Di penerapan kan tuh yang ada kumpulan itu rumus luas daerah yang terletak itu, Bu. Oh, oke. Luas daerah. Ini nih ya? Ini? Oke, bawahnya itu, Bu, yang dekat-dekat luas, Bu, cari yang ya itu, Bu, yang D. Yang D? Iya, Bu. Integral ini dikurangin ini. Nah, ini perhatikan. Kalau batasnya sama, ini dikurangkan, ya udah fungsinya dikurangkan aja dulu, batasnya terakhir gitu. Ini mah nggak usah terlalu dipikirkan ini yang ini, Kenny. Karena ini nggak terlalu kepake kok. Ya. Oh, oke, Bu. Yang penting konsepnya tadi ngerti, maksudnya daerah mana sih yang mau dihitung gitu ya. Nah, ini kalau ini nih jelas nih. Langsung aja luas, batas integralnya kan sudah ada di soal 1 sampai 2. Nah, tapi cuman kalau soal seperti ini suka jarang keluar nih. Biasanya suruh ngitung dulu batas integralnya, gitu ya. Oke, apakah masih ada yang mau bertanya nih? Kalau sudah nggak ada, saya tutup. Oh, itu yang di antara dua kurva berarti besok nggak keluar kan? Di antara dua kurva yang ini tadi. Hah? Yang ini tadi, Prama, di antara dua kurva. Bukannya ini. kurva dan garis ya? Oh, sama aja. Intinya sama aja. Jadi kayak gini nih. Jadi jangan terpatok pada bentuk grafiknya. Artinya di antara dua kurva itu yang soal kayak gini nih. Nah, ini Prama, ini di antara dua kurva artinya nih. Bisa kurva, bisa parabola sama garis, bisa parabola sama parabola gitu ya. Tekniknya sama caranya. Y1 sama dengan Y2 gitu ya, cari batas integral. Nih kita coba yang ini ya, yang F nih ya.
Berarti kan X kuadrat min 4 sama dengan 8 min 2X kuadrat. Pindah ruas nih, ini pindah ke sana ya, jadinya 3. Ke sini aja deh yang lebar. 3X kuadrat min 12 ya, karena min 4 min 8. Nah, kemudian bagi 3 dulu nih, kemudian faktorkan ya. X kuadrat min 4 sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat X min 2 sama X plus 2. Nah, ini adalah batas integral gitu ya. Nah, berarti luasnya adalah integral dari min 2 sampai 2. Nah, kan tadi fungsinya nggak tahu. Yang di depan siapa sih? Kita nggak tahu. Ya udah sembarang aja. X pangkat 2 min 4 dikurangi, dikasih kurung ya, jangan lupa ya. Karena 8 min 2X itu 2 suku nih. Takutnya nanti min plusnya kalian salah. dx. Nah, dirapikan dulu fungsinya, baru diintegralkan ya. Oke, Rama? Paham? Oh ya. Nah, Itu yang rumus yang tadi yang ditanyain Kenny itu bisa dipakai juga. Di sini. Oh, Iya. ini maksudnya mau di integralin ini dulu, kemudian diintegralkan yang ini, ya boleh. Atau ini kan kalau disederhanakan lebih cepat ngitungnya malahan. Min 2, langsung aja. Jadi ini X ditambah, jadi ini 3X kuadrat. Nah, dari sini aja, biar nggak usah 2 kali ngitung ya. Min 12 nih. Nah, kan lebih kecil nih. Daripada harus mengintegralkan fungsi fx sendiri, integral fungsi gx sendiri, gitu kan, lebih panjang. Ya. Oke. Oh iya. Jadi rumus yang tadi itu maksudnya kayak integralnya sendiri-sendiri terus bisa digabung gitu. Iya, kan lama, Oh ya iya. nggak? Jadi ini mending digabung aja dulu fungsinya gitu. Daripada sendiri-sendiri kemudian dikurang kan lama gitu. Oh iya, oke. Oke. Ada lagi? Besok soalnya gampang kan, Bu? Gampang. Pokoknya kalau paham tekniknya, kalau misalnya nih tadi ada syarat sumbu X, sumbu Y, atau interval, gambar dulu ya. Oke? Gambar fungsi kuadrat lah pasti bisa. Oke? Ya? Oke, saya tutup ya. Saya tutup nih. Semoga besok bisa.